Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Mala, kelas A32, NIM 2281131599. Izin ya Pak dosen, saya membuat PowerPoint ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang bertemakan hukum penggunaan teknologi dalam diagnosis penyakit perspektif fikih kesehatan. Pendahuluan. Apa itu teknologi diagnostik? Yang pertama, teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit secara akurat dan cepat. Contoh MRI, CT scan, dan tes genetik. Pentingnya teknologi dalam dunia medis yaitu ada dua. Yang pertama, membantu dokter membuat keputusan lebih tepat, dan yang kedua, mempercepat proses diagnosis. Fikih dan teknologi medis. Yang pertama, definisi fikih kesehatan, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas hukum syariat terkait kesehatan. Dan yang kedua, kaidah umum dalam fikih. Yang pertama, prinsip maslahat, maksudnya itu mengutamakan manfaat bagi umat. Dan yang kedua, prinsip mencegah mudarat, mencegah bahaya lebih diutamakan. Hukum dasar teknologi dalam Islam. Teknologi adalah netral, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalil Al-Quran dan Hadis, yaitu ada di Quran surat Al-Mulk ayat 15, yakni dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi maksudnya selagi ada yang mudah, kenapa mengambil yang sulit, seperti itu kurang lebihnya. Dan dari dalam hadis, yaitu tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila ada penyakit di dalam apabila ada penyakit di tubuh, pasti juga Allah memberikan penawarnya atau obatnya, seperti itu. Contoh teknologi diagnostik yang dibahas. Yang pertama, teknologi pencitraan atau MRI atau CT scan, yaitu gunanya untuk membantu mendiagnosis kanker atau cedera internal. Dan yang kedua, tes genetik untuk mendeteksi penyakit bawaan. Contoh gambar tes genetik seperti ini juga ya, ada gambarnya. Nah, seperti itu tes genetik, atau bisa dibilang seperti tes DNA. Dan yang ketiga, artificial intelligence atau AI, membantu menganalisis data medis secara otomatis. Contoh gambarnya seperti itu kurang lebih. Dan untuk contoh gambar pencitraan MRI atau CT scan, nah seperti ini kurang lebih gambarnya. Oke. Hukum penggunaan teknologi dalam diagnosis. Yang pertama yaitu maksudnya hukum penggunaannya, penggunaan teknologi dalam diagnosis yaitu mubah atau boleh selama tidak melanggar hukum syariat. Yang kedua, dilakukan oleh ahli yang kompeten. Cara-cara penggunaannya yakni tujuannya yang benar, diagnosis untuk pengobatan, bukan hal haram. Yang kedua, tidak ada alternatif yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan dampak negatif yang besar. Isu kontemporer dalam fikih teknologi diagnostik. Yang pertama, privasi pasien. Nah, ini yaitu data medis harus dijaga kerahasiaannya atau amanah, karena biasanya catatan medis itu adalah satu titik kelemahan seseorang. Dan yang kedua, penggunaan teknologi AI. Batasan dalam mempercayai teknologi sepenuhnya, jadi jangan terlalu percaya ya sama teknologi AI. Terus yang ketiga, biayanya juga yang mahal. Bagaimana fikih melihat ketidakadilan akses kesehatan? Kesimpulannya, teknologi diagnostik adalah alat penting dalam dunia medis.
Islam mendukung penggunaannya selama sesuai syariat, memenuhi syarat maslahat dan mencegah mudarat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.